Kebijakan dan ketegasan Prabowo Subianto kembali memakan korban. China dan India diketahui harus terkena dampak akibat dibatasinya ekspor batu bara Indonesia. Bahkan negeri tirai bambu dikabarkan menolak tegas usulan dari Indonesia ini. Mereka takut negaranya bakal terkena masalah karena nggak bisa memanfaatkan kekayaan tanah air. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Pemasok batu bara terbesar. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alamnya yang berlimpah ruah. Sebut saja di sektor batu bara yang jumlahnya sampai nggak terbendung. Pada tahun 2024 saja, produksi batu bara di dalam negeri mencapai 836 juta ton. Jika devaluasi, keuntungan Indonesia setara dengan 62.500 triliun rupiah. Di sisi lain, batu bara Indonesia diklaim masih punya persediaan mencapai lebih dari 35 miliar ton. Hal ini membuat sektor batu bara jadi sumber daya alam terbesar di tanah air. Bahkan persediaan itu dikatakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Irwandi Arif, staf khusus Menteri ESDM. Batu bara masih energi utama di Indonesia untuk 10-20 tahun, kalau saya bilang mungkin sampai 40 tahun lalu relatif murah. Kalau kita lihat batu bara mendominasi 42,4% disusul minyak dan gas. Sementara itu, kekayaan alam Indonesia yang melimpah sukses bikin negara asing kepincut. Bahkan beberapa negara besar sampai ketergantungan dengan batu bara milik bumi Nusantara. Sebut saja Cina yang hobi mengimpor emas hitam tersebut dari Kalimantan Timur. Menurut laporan pemerintah setempat, negeri tirai bambu telah membeli 80,64 juta ton pada kuartal pertama 2024. Angka tersebut meroket 17,2% dari periode sebelumnya. Sementara itu, ketertarikan yang sama juga ditunjukkan oleh India yang mengimpor 42,79 juta ton batu bara dari Pulau Borneo. Kabarnya, kedua negara tersebut membutuhkan batu bara untuk membangkitkan listrik. Misalnya saja India yang 75% kebutuhan listriknya menggunakan tenaga dari batu bara. Namun, kedua negara nggak punya persediaan alam yang memadai untuk mencapai ambisi tersebut. Alhasil, baik India maupun Cina harus bergantung kepada cadangan batu bara dari Indonesia. Tiba-tiba dibatasi pemerintah. Ketergantungan India dan Cina kepada pasokan batu bara Indonesia terbukti jadi senjata makan tuan. Sebab kedua negara tersebut berpotensi terdampak kebijakan terbaru dari pemerintah. Indonesia berencana untuk melakukan pembatasan kepada ekspor batu bara. Langkah ini diambil pemerintah demi melindungi perekonomian di tanah air. Pasalnya, harga batu bara di pasar global dinilai terlalu kecil sejak akhir Januari 2025 ini. Menurut laporan ICE Newcastle, harga per tonnya cuma mencapai $118,50. Angka tersebut diklaim sebagai yang terendah selama 4 tahun terakhir. Padahal pemerintah Indonesia mematok harga sebesar $124,1 untuk setiap ton batu bara yang akan diekspor. Sontak hal tersebut langsung mengundang tanggapan dari Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM. Masa harga batu bara kita ditentukan oleh negara tetangga? Negara kita harus berdaulat dalam menentukan harga komoditasnya sendiri, tegas politikus 48 tahun tersebut. Di sisi lain, Pak Bahlil juga menegaskan peran vital Indonesia dalam memenuhi kebutuhan batu bara dunia. Menurutnya, harga di pasar global sangat bergantung kepada stok yang dimiliki tanah air. Pasalnya, bumi Nusantara telah memasok 550 juta ton kepada seluruh negara di kancah global. Jumlah tersebut setara dengan 30-35% kebutuhan batu bara internasional. Namun Pak Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia akan kembali membuka peluang ekspor. Dengan catatan harga batu bara dunia naik dan gak merugikan Indonesia. Saya umumkan hari ini tidak dalam waktu lama lagi. Kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar harga HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global. Manfaatkan keuntungan demi sejahterakan rakyat. Pembatasan ekspor batu bara yang diambil pemerintah dinilai akan membuat Indonesia untung besar. Pasalnya, bumi Nusantara dapat mengoptimalkan penyerapannya untuk kebutuhan dalam negeri. Buktinya, Angga Wira selaku Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batu Bara Indonesia menilai kebijakan ini telah membuat produksi komoditas tersebut mengalami surplus di dalam negeri. Kalau untuk batu bara terpenuhi stoknya, luar biasa disupport.
Kebutuhan domestik kita 200 ribuan ton dan total produksi kita hampir 800 ribu ton. Jadi surplus jauh sekali, ujar Sekjen HIPMI tersebut. Selain itu, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pembatasan ekspor dinilai dapat menggenjot harga batubara Indonesia di pasar dunia. Alhasil, Bahlil mengaku tengah menyiapkan aturan harga baru. Kami sedang menggodok aturan soal harga batubara acuan. Tujuannya untuk mendongkrak harga batubara Indonesia di pasar global. Lantaran harga komoditas tersebut kini terus merangsek turun, ujar Ketua Umum Golkar tersebut. Selain itu, pembatasan ekspor juga dapat dijadikan kesempatan bagi Indonesia mengembangkan sumber energi alternatif. Langkah ini diambil guna mengurangi ketergantungan pada sektor batubara. Pasalnya, menurut laporan Mang Obai, sektor batubara memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Pembuangan limbah tambang yang tidak terkendali telah mencemari tanah dan sumber air. Selain itu, menurut aktivis Greenpeace, Lauri Milivirta, penggunaan batubara turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian akibat polusi udara. Polusi batubara menyebabkan masalah kesehatan seperti kanker paru-paru, stroke, serta penyakit pernapasan lainnya yang mengakibatkan kematian 60 ribu orang Indonesia setiap tahunnya, ungkap Lauri. Di lain sisi, larangan ekspor dipandang bukan sebagai solusi ideal. Pasalnya, surplus produksi nasional tetap perlu disalurkan. Alhasil, kebijakan pembatasan sebagian dianggap langkah yang sudah tepat. Dapatkan speaker Bluetooth besar yang memiliki suara jernih dan memiliki kapasitas baterai yang besar. Cek keranjang di bawah ini. Tanggapan media asing. Nasib sial yang dialami Cina mendapat sorotan dari berbagai media asing. Mereka yakin negeri tirai bambu akan keteteran akibat ketegasan Prabowo Subianto membatasi ekspor batu bara. Pasalnya, lembaga think tank Ember menyorot melimpahnya stok batu bara Indonesia. Mereka takjub dengan tanah air yang memanfaatkan emas hitam untuk kemakmuran rakyatnya. Di Indonesia, pangsa listrik yang dihasilkan dari batu bara meningkat sedikit ke rekor tertinggi baru sebesar 61,8%. Hal ini mengakibatkan Indonesia melampaui Tiongkok pada tahun 2022, lapor Ember. Ember juga kagum dengan produksi listrik Indonesia dari sumber batu bara. Pasalnya, Nusantara menembus 5 besar negara yang menghasilkan listrik dari emas hitam tersebut. Pada tahun 2023, Indonesia menjadi negara penghasil listrik tenaga batu bara terbesar kelima di dunia. Lanjut laporan tersebut. Enggak heran media asing mewajarkan tindakan Indonesia membatasi ekspor batu bara. Sebut saja Mining Weekly yang menilai pembatasan ini akan menguntungkan rakyat tanah air. Pembatasan batubara digunakan untuk merebut kendali dari lembaga penetapan harga independen yang telah menurunkan harga secara signifikan dibandingkan dengan patokan Indonesia, lapor media dunia pertambangan ini. Pembatasan ini juga nggak luput dari sorotan media raksasa di bidang ekonomi. Buktinya, Bloomberg meliput ketegasan Prabowo Subianto membatasi ekspor batubara. Media asal Amerika ini kagum Indonesia yang nggak mau kompromi dengan Cina. Buktinya, langkah Prabowo membuat perusahaan negeri tirai bambu ketar-ketir. Rencana pemerintah Indonesia untuk mengatur harga ekspor batubara menghadapi penolakan dari pelanggan terbesarnya karena perusahaan-perusahaan di RRT menolak untuk membayar biaya yang lebih tinggi, tulis Bloomberg. Dapatkan kaos polos warna hitam elegan dari Cartier dengan harga 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ya. Jadi begitulah cerita Cina dan India yang ketakutan karena kebijakan batubara Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?